Puji Tuhan, sore hari ini kita bersyukur, kita masih Tuhan berikan kesehatan, kita masih bisa ketemu walaupun lewat Zoominar, tetapi kita bersyukur, Tuhan baik, Tuhan selalu pelihara kita. Selamat datang kepada pembicara kita, Pastor Arif Multi Ardania, selaku Ketua Umum di SCA di Indonesia. Selamat datang seluruh pengurus DKWN dan juga pengurus DKWD seluruh Indonesia, dan juga semua water atau wanita terpuji yang sudah hadir di Zoominar kita sore hari ini. Sebelum kita akan memulai Zoominar kita yang dengan tema mengelola keuangan rumah tangga, kita akan mulai dalam doa. Nanti Ibu Lara Tuti akan pimpin dalam doa. Saya persilahkan. Baik, mari kita bersama-sama akan berdoa membuka acara kita pada saat siang hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur. Buat siang hari ini Bapa, kami boleh terkumpul dalam kegiatan Zoominar bersama dengan Departemen Pemilihan Nasional, dengan pembicara kami, Bapak Pendeta Arif Multi Ardania. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan siang hari ini bukan kebetulan, tetapi merupakan satu kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar lebih jauh lagi dari kebenaran firman Tuhan, untuk dapat menjadi wanita-wanita yang terpuji, yang dapat melakukan banyak hal, terutama dalam hal keuangan di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua supaya melewati Zoominar ini, kami yang bergabung, kami yang hadir, kami semua boleh diberkati, dan kami boleh melanjutkan apa yang kami dengarkan pada saat siang hari ini menjadi berkat bagi orang lain. Berkati setiap narasumber yang ada, berkati seluruh host yang ada dari Departemen Pemerintahan Nasional dan juga Departemen Pemerintah Daerah satu Kaltem, bahkan seluruh wanita terpuji yang hadir pada saat siang hari ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai kegiatan kami siang hari ini. Amin. Amin. Untuk host, apakah jadi ada tayangan YouTube yang kita akan lihat? Ya, sepertinya langsung saja, Ibu. Langsung ke pembicara? Ya. Oke. Ya, kita akan memulai Zoominar kita pada sore hari ini dengan tema mengelola keuangan rumah tangga. Dan waktu selanjutnya saya serahkan langsung kepada pembicara kita, Pastor Arif Multi Ardania. Kepada Pastor, kami persilahkan. Iya. Selamat sore. Suara saya sudah kedengeran ya? Sudah Kedengaran, ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, thank you. Baik, selamat sore sekali lagi buat semua ibu-ibu yang dikasih oleh suaminya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibu-ibu yang luar biasa. Sebelum saya sampaikan ini, saya mesti disclaimer dulu nih sebentar ya, bahwa satu, saya bukan pengelola keuangan. Istri saya pengelola keuangan. Ya, itu disclaimer saya yang pertama. Jadi di rumah itu yang mengelola keuangan adalah istri saya. Lalu disclaimer yang kedua adalah apa yang saya sampaikan ini istri saya sudah tahu. Jadi saya diskusi juga sama dia, jangan sampai saya salah nanti nyampein. Lalu yang ketiga, istri saya pilih lebih baik saya yang bicara gitu. Tadi saya mau minta dia yang bicara. Tapi dia bilang enggak, kamu aja yang bicara, kamu yang biasa bicara di depan orang banyak, kata dia nggak biasa. Dan yang keempat disclaimer saya adalah saya bukannya ahli keuangan. Jadi apa yang saya sampaikan cuma berdasarkan pengetahuan dari pengalaman aja, dan saya sangat yakin bahwa ibu-ibu yang ada dalam ruangan ini, ada berapa nih hari ini? Ada 111 kalau di saya. Ini saya yakin semua ibu-ibu yang lebih handal, ibu-ibu tahu secara praktikal, dan mungkin dalam konteks kita masing-masing kita punya cara untuk mengelola keuangan kita. Ya, tapi karena memang saya diminta untuk bicara ini, saya sebenarnya memberanikan diri karena sekaligus saya juga jadi belajar dan sekaligus saya jadi lebih bisa memahami kesulitan istri saya mengelola keuangan. Saya mungkin mulai dulu sedikit bahwa di awal-awal pernikahan kami sering konflik tentang keuangan. Dan konflik tentang keuangan itu karena perbedaan latar belakang. Ya.
Jadi kalau istri saya itu seorang accountant, dia accounting, kuliahnya juga accounting, dia orang keuangan, dan dia mencatat segala sesuatu di catatannya mengenai keuangan, dan dia selalu teliti tentang keuangan. Jadi tiba-tiba aja saya nggak pernah sangka-sangka, oh dia punya uang sebanyak itu ya gitu. Itulah hebatnya wanita ya, hebatnya ibu-ibu gitu tuh, bisa nyimpen uang gitu. Eh, yang suaminya sendiri sebenarnya nggak ngerti gitu. Kadang-kadang, dan istri hebatnya selalu tahu kalau suami nyimpen uang gitu. Tapi heran kalau istri nyimpen uang, suami jarang tahu gitu. Itu hebatnya ibu-ibu ya. Jadi saya mesti kasih aplaus dulu buat ibu-ibu. Luar biasa ibu-ibu. Nah, jadi di awal-awal pernikahan kami sering konflik ya. Jadi satu kali saya cerita sedikit aja. Satu kali saya kan pendeta ya. Jadi waktu itu memang saya sempat kerja, tapi waktu menikah saya udah nggak kerja karena saya jadi hamba Tuhan full time. Nah, karena pendeta kan saya dulu sering-sering diundang gitu, khotbah di mana, dan biasa kan kalau khotbah suka dapat persembahan kasih ya. Dan saya tuh nggak pernah buka persembahan kasih saya, sama sekali nggak pernah buka. Jadi saya nggak pernah tahu, dan kalaupun ditransfer pasti ditransfer ke rekening istri saya gitu. Jadi saya nggak pernah tahu kami tuh punya uang berapa, lalu saya tuh dapatnya berapa gitu. Sampai hari ini pun kalau dikasih tahu pendapatan bulanan saya itu berapa, karena saya juga berapa ya, saya juga bingung, saya juga nggak tahu. Jadi istri saya semua yang kelola, istri saya semua yang tahu. Nah, waktu awal-awal pernikahan, saya berpikir waktu itu, saya berpikir ya, ini pikiran saya nih, kami tuh punya cukup banyak tabungan gitu. Nah, satu saat dalam kendaraan kami lagi santai gitu, lagi ngobrol-ngobrol, suasana surga penuh deh di dalam ini ya, di dalam kendaraan kami itu suasana surga luar biasa. Wah, kami lagi ngobrol terus saya bilang, "Pih, kayaknya enak ya kalau kita bisa beli ini gitu. Kita punya ini gitu. Gimana kalau kita beli gitu?" Terus istri saya bilang, "Nanti deh ya, kita kumpulin dulu uangnya gitu. Belum cukup." Saya kaget, Bu-ibu. Saya bilang, "Ah, belum cukup. Emang uangnya pada kemana?" gitu. Dan istri saya terus tiba-tiba langsung dia diam, dia langsung lihat saya. Dan pada saat itu juga, detik itu juga, suasana surganya hilang loh Bapak Ibu. Saya merasakan suasana yang berbeda gitu, suasana yang sangat mencekam gitu di ini ya, di mobil ya, di kendaraan. Saya nggak tahu ibu-ibu pernah ngalamin hal yang sama atau enggak. Kalau ditanyain sama suami mengenai kondisi keuangan itu seperti apa gitu. Nah, waktu itu saya nggak sengaja saya bilang begitu, terus tiba-tiba dia bilang, "Emang kamu nggak tahu ya," katanya, "pengeluaran kita seperti apa gitu." Wah, udah. Saya dari situ diam, dia diam, saya diam, lalu kami pulang sampai ke rumah. Nah, begitu sampai di rumah, istri saya langsung keluarin dong buku catatannya gitu, langsung terbuka. Lalu dia kasih lihat, ini pengeluaran 1, pengeluaran 2, pengeluaran 3, pengeluaran 4. Terus saya langsung berpikir, wah, ternyata begitu toh gitu. Dan saya baru tahu, saya baru ngerti. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa saya nggak bisa hidup tanpa istri saya. Khususnya dalam hal keuangan gitu. Karena dia yang betul-betul menguasain semua, dan dia yang betul-betul bisa ngerti semua gitu. Dan sejak saat itu saya menyadari, saya nggak boleh lagi tanya-tanya tentang keuangan. Saya hanya perlu meyakinkan bahwa segala sesuatunya udah di take care dengan baik oleh istri saya. Dan sejak saat itu kami udah nggak pernah lagi ribut-ribut tentang uang, walaupun memang seringkali kami bicara secara khusus tentang uang, keuangan, rencana keuangan, tapi kami udah nggak pernah lagi ribut karena di situ trust, rasa percaya saya sebagai suami itu ada di tangan istri saya, dan dia pegang betul-betul keuangan dengan sangat baik, dan saya mengucap syukur karena memang betul saya nggak pernah pegang uang, sama sekali saya nggak pernah pegang uang. Jadi segala sesuatu disetor sama istri saya. Ya, mau dapat apa aja setoran sama istri. Ya, jadi mengucap syukurlah ibu-ibu kalau yang bapak-bapaknya setorannya masuk ke ibu-ibu, ya. Jadi itu merupakan anugerah, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saya mau harta saya ada di istri saya supaya hati saya tetap sama istri saya. Ya, jadi itu cerita sedikit sebagai pendahuluan gitu, bahwa memang benar saya sampai hari ini pun nggak pernah pegang uang. Tapi istri saya selalu menyediakan ketika saya mau pergi, ketika saya mau jalan kemana, karena buat saya nggak terlalu menakutkan kalau nggak ada uang di kantong, karena sering kali mujizat terjadi
ketika saya butuh selalu ada gitu. Pas-pasan. Saya ini pendeta pas-pasan. Jadi pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada gitu. Dan saya mengucap syukur. Tapi bukan berarti saya nggak perlu uang ya. Kita semua perlu uang. Tapi bagaimana kita handle, bagaimana kita mengelola keuangan, itu akan sangat menentukan apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk keuangan yang lebih besar, keuangan yang lebih baik. Ya, ini juga berlaku buat hamba-hamba Tuhan di gereja. Kalau kita bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil dalam hal keuangan, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Kalau percaya ibu-ibu akan hal itu, boleh gak ketikan amin gitu, amin gitu ya. Jadi kalau kita bisa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan percayakan perkara yang lebih besar. Nah, saya digerakkan ibu-ibu oleh satu kebenaran firman mengenai seorang janda dari seorang nabi. Kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu mungkin ada bapak-bapak juga di sini yang dengar. Kalau kita belajar di kitab mengenai Elia atau Elisa ya, itu kan ada janda katanya yang suaminya itu seorang nabi, lalu dia meninggal oleh suaminya, dan ibu ini memiliki hutang akhirnya karena si suaminya punya hutang yang banyak gitu. Dan akhirnya anak-anaknya harus diambil sebagai budak untuk bayar hutangnya. Tapi di situ ada mujizat daripada Tuhan. Nah, saya banyak berpikir bukan di mujizatnya, tapi saya berpikir kenapa si ibu ini ditinggalin utang sama suami gitu. Ya, saya hanya berpikir kalau saya seorang pendeta, lalu saya meninggal, terus istri saya bukannya dikasih warisan dan anak-anak dikasih warisan, malah istri dan anak-anak saya dikasih utang, suruh nanggung utang gitu. Ini rasanya ada yang salah nih dengan nabi ini gitu, cara hidupnya kah, gaya hidupnya kah, atau mungkin pengelolaan keuangannya yang nggak beres gitu. Pasti something wrong, ada sesuatu yang salah kalau sampai seorang hamba Tuhan atau seorang percaya, ya kita taruh sini orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati, tapi kok mati meninggalkan hutang gitu. Nah, rasanya ini yang perlu menjadi perhatian buat kita bersama. Ada masalah di mana gitu? Apakah besar pasak daripada tiang? Apakah memang ada salah penggunaan uang gitu? Atau mungkin ada keinginan-keinginan yang lebih besar daripada kemampuan yang bisa di bear gitu ya, yang bisa diangkat gitu, yang bisa ditanggung gitu. Nah, ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita generasi sekarang. Ya, di mana penggunaan kartu kredit itu sangat-sangat luar biasa itu. Ya, kalau kita nggak bisa gunakan dengan bijaksana, maka kartu kredit itu akan menjadi penjerat buat leher kita gitu. Dan utang pinjol, sekarang ini di mana-mana pinjol nih. Ya, ibu-ibu hati-hati ya dengan pinjol nih. Karena saya beberapa kali menangani hamba-hamba Tuhan loh, hamba-hamba Tuhan yang terjerat oleh pinjol gitu. Tapi yang hebatnya nih, istrinya atau pasangannya nggak tahu gitu. Entah istri yang pinjam, suami nggak tahu, atau suami yang pinjam, istri nggak tahu. Ini banyak terjadi. Dan saya yakin banyak terjadi di jemaat juga. Ya, kalau hamba Tuhan seperti itu, sangat besar kemungkinan jemaatnya juga bisa jadi terikat oleh pinjol gitu. Nah, ini mesti betul-betul kita hati-hati. Kenapa? Karena walaupun kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, walaupun kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita merasakan bahwa dia berkuasa atas kehidupan kita, ya, mujizatnya masih terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau udah kejerat utang, apalagi utang pinjol ya, diintimidasi oleh orang lewat WA atau lewat SMS, sekarang SMS sudah jarang ya, dan juga nanti diintimidasi teman-teman dekat kita gitu, dicari-cari teleponnya, apalagi sekarang Facebook gampang banget nyari teman, lalu temannya diintimidasi oleh yang punya pinjaman itu, oleh yang ngasih pinjam dan lain sebagainya. Dan akhirnya hidup kita nggak damai sejahtera. Kita nggak mengalami sorga kalau kita dikejar-kejar sama utang pinjol. Kenapa bisa utang pinjol? Sangat besar kemungkinannya nggak bisa ngelola keuangan dengan baik. Ya, jadi ibu-ibu atau mungkin saya lihat di sini ada banyak nih ya, ya hati-hati ibu-ibu ya dengan pinjol, dengan pinjaman online gitu. Nah, kita mau belajar dulu sedikit mengenai basic atau dasar Alkitab gitu, mengenai keuangan. Tentu saja ini pelajaran yang begitu luas, begitu banyak gitu. Nggak mungkin dibahas dalam satu sesi. Bisa dalam 1 minggu penuh mungkin kalau mau bahas tentang keuangan. Tetapi dasar Alkitabnya aja ya, ibu-ibu ya. Saya mau coba share
kepada ibu-ibu, saya mohon izin bisa share screen saya. Silakan, Pastor. Ya, sudah Ya, kelihatan ya, silakan. Pak? Ya, baik. Ya, mengenai pengelolaan keuangan nih. Dalam rumah tangga khususnya ya. Tapi ini juga berlaku kalau menurut saya di gereja ya. Kalau ada gembala-gembala sidang ya, ibu-ibu gembala sidang juga bisa bantu bapaknya kalau perintisan tuh mengenai pengelolaan keuangan gitu. Dasarnya adalah ini. 1 Timotius 6, ini dari perspektif saya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, di situ dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bisa minta tolong nggak satu orang tolong bacain. Ada Ibu Reliana Saragi. Saya lihat Ibu Reliana Saragi. Apakah Ibu bisa buka mic-nya, Bu? Tolong bacain 1 Timotius 6 ayat 10. Di layar Ibu bisa lihat? Ibu bisa. Ya, silakan klik, Bu. Di layar Ibu sudah bisa, ya. Iya Pak, saya akan baca. Iya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Iya, terima kasih Bu Reliana. Ya, Iya. jadi akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang katanya. Jadi ini sangat jelas, jangan sampai kita salah mengerti karena uang itu bukan kejahatan, bukan akar segala kejahatan, uang, bukan. Tapi cinta akan uang. Jadi uang itu nggak punya cinta ya. Uang kan nggak punya cinta. Sekali lagi, manusia yang punya cinta. Jadi sebetulnya akar masalahnya itu ada di hatinya manusia. Nah ini penting banget kalau menurut saya. Kita mesti betul-betul sadari bahwa uang itu nggak jahat. Tapi hati manusia yang mencintai uang itu bisa melahirkan kejahatan. Jadi makanya kita harus jaga hati kita, jangan sampai hati kita itu terikat kepada cinta akan uang. Jadi kita mempertahankan, jangan sampai kehilangan, jangan sampai bukan kehilangan dalam pengertian saya nggak mau kasih orang, saya nggak mau berbagi, saya nggak mau ini karena saya takut kehabisan. Gitu. Jadi apa yang saya punya uang ini saya pegang gitu, betul-betul saya jaga, jangan sampai saya nanti akhirnya berkurang uang saya gitu kira-kira. Akhirnya saya nggak punya uang, akhirnya saya nggak bisa beli ini, saya nggak bisa beli itu karena saya udah kehabisan uang. Jadi akhirnya hatinya tuh betul-betul peganginnya uang gitu. Nah saya kenal sama ada satu orang yang cerita kepada saya bahwa Pastor saya ini nggak bisa betul-betul hati saya ini, aduh rasanya apa ya? Saya tuh takut gitu kalau saya nggak punya uang gitu. Padahal hidupnya bagus gitu, dia punya apa yang dia butuhkan, dia bisa membeli ini, beli itu segala macam, tapi hati itu takut betul. Nah, rasa takut untuk kehabisan atau kehilangan atau kekurangan uang, rasa takut itulah yang pada akhirnya orang memburu uang. Jadi bekerja itu bukannya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, tapi dia bekerja hanya semata-mata seolah-olah hanya untuk uang. Bayangkan ibu-ibu, kalau pelayanan itu dilakukan hanya untuk berburu uang, wah saya diundang khotbah di sini, saya diundang khotbah di sana. Karena prinsipnya itu di hatinya tuh ada, saya nggak mau kekurangan uang. Saya nggak mau nanti uang saya habis. Saya mesti nambah uang, saya mesti tambah banyak gitu ya. Jadi akhirnya pelayanan pun dipakai untuk berburu uang. Nah loh, ini bahaya nih ibu-ibu. Hati-hati ya, jangan sampai pelayanan kita didorong oleh karena kita mau berburu uang gitu. Cari terus supaya semakin banyak gitu. Nah, itu adalah akar kejahatan. Jadi hati-hati ibu-ibu. Kita perlu uang dan uang nggak jahat sama sekali karena uang nggak bisa mencintai, tapi uang juga nggak boleh dicintai. Karena uang yang dicintai oleh seseorang di hatinya itu akan menyebabkan banyak kejahatan dan orang pada akhirnya menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Ya. Akhirnya orang bisa banyak kehilangan segala sesuatu karena berburu uang. Nah, itu yang pertama. Ini penting buat saya, ini menjadi dasar pemikiran kita untuk ke depan. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua adalah Ibrani 13 ayat yang kelima. Nanti boleh nggak saya minta ada satu orang bisa tolong bacakan? Kalau boleh nanti siapa ya?
Ada Ibu Rospita. Bu, bisa tolong bacakan, Bu. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibu masih di mute? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. 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 Jangan kamu menjadi hamba uang, katanya. Ya. Jangan kamu menjadi hamba uang. Coba, hamba uang itu tadi akhirnya mengejar-ngejar uang, berburu uang supaya saya punya makin banyak. Saya harus jagain uang saya ini jangan sampai berkurang dan lain sebagainya. Ya, jadi itu menjadi hamba uang gitu. Nah, prinsip yang kedua adalah cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar untuk cukup. Itu prinsip yang kedua. Jadi tadi prinsip yang pertama, jangan jadikan uang itu menjadi Tuhan kita. Ya, tadi saya kelewat sedikit. Jangan jadikan uang itu Tuhan kita. Jangan kita menjadi hamba uang itu. Karena uang itu menjadi tuan kita. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan kita. Dan Tuhan nggak pernah menyamakan atau membandingkan dirinya dengan setan. Nggak pernah. Karena setan nggak sebanding dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan Mamon. Karena kamu nggak bisa menyembah dua Tuhan dalam waktu yang bersamaan, katanya. Ya, nggak bisa menyembah Tuhan, tapi juga menyembah Mamon gitu. Artinya nggak bisa kita jadi hamba Tuhan, but in the same time menjadi hamba Mamon gitu. Nggak bisa. Either jadi hamba Mamon atau jadi hamba Tuhan gitu. Nah, jadi ini penting sekali nih. Kalau prinsip ini kita pegang, saya adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Maka uang nggak akan menjadi masalah nanti buat kita. Ini penting, hatinya terus dijaga. Lalu yang kedua, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena yang namanya manusia, keinginannya itu nggak akan pernah cukup. Keinginannya nggak pernah cukup. Heran ya. Orang punya sepatu satu atau dua, sebetulnya itu udah cukup. Tapi kenapa begitu ngelihat sepatu yang lebih bagus, kayaknya mau beli gitu. Keinginan. Dan biasanya keinginan itu diikuti oleh kepemilikan uang. Jadi kalau kadang-kadang juga orang yang nggak punya uang karena mau, akhirnya berhutang. Nah, ini yang bahaya nih, ibu-ibu. Jadi yang perlu kita jaga adalah cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau hari ini budget saya nggak cukup untuk beli sesuatu, jangan beli dulu gitu. Kalau saya belum punya uangnya, ya ini uangnya sebetulnya buat uang sekolah anak, ini uangnya sebetulnya untuk janji iman saya buat pekerjaan misi, tapi karena udah ngelihat tertarik keinginan sekali nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah habis-habisnya. Nggak pernah cukup. Sekali lagi, keinginan tidak pernah cukup. Dan kalau seseorang sudah keinginannya terus maunya dicukupkan, maka sekali lagi, uang terus akan menjadi tuannya untuk dikejar, untuk diburu, supaya saya punya lebih banyak. Supaya bisa mencukupkan keinginan saya. Ya, jadi firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini prinsip yang kedua, ibu-ibu. Pada saat kita harus mengelola keuangan, prinsip yang kedua adalah cukup. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan adalah Tuhan saya, maka saya selalu nggak akan pernah bilang nggak cukup. Kalau Tuhan adalah Tuhan saya, maka setiap apapun yang saya dapatkan cukup. Karena tidak akan kekurangan aku. Amin, ibu-ibu. Ya, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah gembalaku. Jadi aku tidak akan pernah kekurangan. Nah, selama Tuhan menjadi Tuhan kita, maka kita bisa mencukupkan diri kita. Karena kita cukup. Tapi selama uang yang menjadi Tuhan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi cukup. Pegang ini prinsip ini, ibu-ibu. Ini prinsip yang kalau menurut saya perlu kita mengerti sama-sama. Jadi prinsip yang kedua, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga sebelum kita masuk lebih jauh. Lukas 12 ayat yang ke-34. Boleh saya minta nanti Ibu siapa nih? Ibu Rosmiati ya dari GSDA Dunamos Sumatera. Ibu boleh tolong dibacakan, Bu? Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini prinsip.
Ibu, ini prinsip yang ketiga. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Ros. Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi dengan kata lain, harta sama hati itu sangat dekat. Makanya kalau Tuhan yang menjadi harta kita, hati kita tuh sama Tuhan. Tapi kalau uang yang menjadi harta kita, maka hati kita ada pada uang. Ya, kita akan jadi hamba uang. Jelas ya? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena harta itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat penting. Itu harta, memang betul. Tetapi kalau hati kita, ya, itu kita tujukan kepada Tuhan sebagai harta kita yang paling penting, maka keuangan itu menjadi hamba kita, bukan menjadi tuan kita. Itu nilainya tuh. Nah, sekarang saya ingin kita coba perhatikan baik-baik. Ibu-ibu nanti bisa tolong dituliskan ya. Misalnya contoh nih, kalau pendapatan kita ada 1.000 misalnya, 1.000 pendapatan kita. Nah, lalu dari 1.000 ini bagaimana kita mengatur keuangan kita? Di mana pos mana yang paling banyak kita keluarkan? Untuk keperluan apa? Untuk kepentingan apa? Dari uang 1.000 ini, pos mana yang paling banyak kita keluarkan? Kalau posnya paling banyak untuk belanja, berarti hati kita ada di belanjaan. Ibu-ibu ngerti maksud saya? Kalau pos kita adanya misalnya, kita beli buku gitu, berarti hati kita tuh ada di buku, ada di pengetahuan misalnya. Kalau uang kita, pos kita tuh ada di makanan, berarti hati kita lebih banyak di makanan. Karena di mana hartamu berada lebih banyak, di situ hatimu berada. Ibu-ibu ngerti maksud saya? Ya. Jadi di mana hati kita sekarang? Kalau hati kita adanya sama hal-hal yang surgawi, hal-hal yang mengenai kerajaan sorga, ya, bicara mengenai pelayanan, bicara mengenai generosity, memberi orang yang berkekurangan dan lain sebagainya. Kalau hati kita ada di sana, berarti keuangan kita tuh ada banyak di sana. Tapi kalau hati kita hanya pada kepentingan kita sendiri, ego kita sendiri, yaitu uang kita habisnya tuh pasti posnya lebih banyak buat kepentingan kita sendiri. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu prinsip yang ketiga. Oke ya? Ibu-ibu oke ya sampai di sini ya? Jadi yang pertama, sekali lagi, di mana harta kita berada? Siapa yang menjadi Tuhan kita? Itu yang pertama. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, maka uang bukan menjadi Tuhan kita. Uang menjadi nomor berikutnya. Tapi Tuhan yang nomor satu. Hati kita ada di sana. Jadi Tuhan nggak ada saingannya. Tuhan adalah Tuhan nomor satu. Ya, kita nggak akan merusak hubungan kita dengan Tuhan hanya gara-gara uang. Kita nggak akan merusak pelayanan kita hanya karena uang. Ya, kita nggak akan merusak hubungan hanya karena uang. Kita nggak akan merusak gereja hanya karena uang. Hati-hati, gereja bisa pecah, gereja bisa split karena masalah uang, karena masalah aset. Hati-hati dengan itu. Ya, jadi makanya jadikan Tuhan dalam rumah tangga kita. Jadikan Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan dalam gereja kita. Jangan uang, jangan aset, tapi jadikan Tuhan. Itu prinsip. Yang kedua, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau cukupnya hanya untuk seharga 100.000, ya udah 100.000 lah hidupnya. Ya, jangan mau hidup 1 juta, tapi kemampuannya hanya 100.000. Jadi hidup sesuai dengan kemampuan. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Yang ketiga, selalu bilang bahwa hati saya ada pada Tuhan. Makanya harta saya ada pada Tuhan, bukan pada yang lain. Bukan dalam dunia ini, tapi hanya pada Tuhan. Itu adalah prinsip-prinsip yang saya pikir menjadi landasan dan menjadi dasar untuk kita bisa membahas apa yang kita mau bahas pada sore hari ini. Oke, aman Bapak-bapak? Ya, ini ada Bapak-bapak nih. Ada Bapak Ko, saya melihat ada Bapak siapa lagi nih? Ya. Baik. Nah, mari kita masuk sekarang pada prinsip pengelolaan keuangan. Ini yang saya percaya, ini yang kami percaya, saya bersama dengan Epi, sama istri. Pengelolaan keuangan prinsipnya ini, saudara, cuma ada 2. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan untuk kebutuhan, dan yang kedua pengelolaan keuangan untuk kesejahteraan. Apa maksudnya? Tentang kebutuhan dulu yang pertama ya. Nah, saya mau kita baca bersama-sama dalam ini 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10.
Boleh nanti saya minta satu orang bisa bacakan. Saya boleh nggak minta tolong Ibu Veronica Sarapung untuk bisa tolong bacakan. Ibu Veronica ada di sana? Ya, saya lihat ada Ibu Veronica. 2 Korintus 9 ayat ke-10. Bisa tolong bacakan, Bu? Silahkan. Ibu bisa lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Oh iya, saya lihat ini memang ada yang lagi setrika ya. Luar biasa memang ibu-ibu ini. Bisa sambil mendengar, bisa setrika, bisa lakukan yang lain-lain. Tapi ibu-ibu hebat memang. Salut. Multitalent, Pak. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Lanjut aja, gak apa-apa. Ini sangat-sangat hebat ini, Ibu. Bisa, Ibu Veronica? Ada. Silakan. Oh, nggak bisa ya. Suaranya nggak bisa keluar ya. Oke, Ya, nggak apa-apa. mic-nya sudah open, cuman mungkin suara tidak masuk. Ya, mungkin karena mesti pakai headset sepertinya. Oke, boleh nggak saya minta seorang bapak, karena saya lihat ada seorang bapak nih, Bapak Edi Sunanto Sebua. Bisa tolong bacakan, Pak? Bapak ada di mana nih? Pak, masih di mute, Pak. Suaranya dibuka dulu mic-nya, Pak. Oh iya. Silakan. Iya. Bentar, Pak ya. 2 Korintus 9 ayat 10, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Men, terima kasih Pak. Saya sengaja minta seorang bapak supaya saya tahu bahwa memang ada bapak-bapak juga ikut kita hari ini. Terima kasih Pak Edi. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 bilang, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tolong perhatikan nih, ada benih ya. Benih itu nggak bisa dimakan. Benih itu harus ditabur. Benih itu harus ditanam. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia menyediakan roti untuk dimakan. Tuhan menyediakan roti untuk dimakan. Jadi ia menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting nih. Ini juga satu prinsip untuk pengelolaan keuangan. Jadi yang pertama itu ada benih bagi penabur. Artinya ada benih yang ditanam. Itu yang saya bilang, itu yang saya maksudkan dengan ini. Pengelolaan keuangan untuk kesejahteraan. Oke, itu yang kedua saya. Tapi yang pertama di situ bilang ada roti untuk dimakan. Oke, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Nah, dalam perjanjian lama kita tahu ada susu dan madu. Tuhan membawa Israel masuk kepada sebuah negara, ke dalam sebuah negara yang penuh dengan susu dan madu. Nah, ibu-ibu perhatikan ya, ada susu dan madu. Susu itu nggak tahan lama. Susu harus diminum habis. Oke? Tapi madu bisa tahan lama. Madu itu disimpan untuk jangka panjang. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu sedang membawa bangsa Israel ke sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah tempat di mana mereka bisa menemukan makanan untuk dimakan sangat banyak, tetapi juga yang disebut dengan madu atau investasi benih untuk jangka panjang mereka. Sekali lagi ini prinsip ya. Jadi dengan kata lain, ada benih untuk ditabur. Sorry, ayatnya ini. Ada benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Jangan benih juga dimakan. Jangan biji juga dimakan. Biji harus ditanam supaya jadi pohon baru. Tapi buahnya yang dimakan. Oke ya. Jadi dengan kata lain, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu kita mendapatkan keuangan, kita harus kelola keuangan kita, mana yang bisa dimakan, mana yang harus diinvestasikan, mana yang harus untuk menjadi kesejahteraan nanti. Tetapi ada satu yang untuk dimakan, kebutuhan kita hari ini. Oke? Jadi keuangan itu adalah untuk menjawab kebutuhan kita sekarang yang mendesak, untuk kita bisa habiskan, untuk bisa kita makan. Tetapi ada juga bagian yang untuk kita simpan untuk masa depan.
Untuk sesuatu yang nggak perlu hari ini dikeluarkan. Tapi untuk nanti itu ditabung. Nah, makanya ada beberapa yang saya tuliskan di sini. Ada benih untuk ditabur. Yang pertama itu tabungan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ibu-ibu, bapak-bapak punya tabungan? Ini penting. Sama, yang kedua, kalau itu di rumah tangga kita punya tabungan, pertanyaan berikutnya kalau buat konteks gereja, gereja punya tabungan nggak? Punya dana nggak sengaja yang disisihkan? Jangan dihabiskan. Saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang begitu menggebu-gebu itu mengajarkan mengenai keuangan. Dia bilang begini, pokoknya berapapun uang yang masuk ke gereja kita nggak boleh ditabung, harus keluar, harus jadi misi, harus membantu pekerjaan Tuhan gitu. Saya setuju untuk membantu pekerjaan Tuhannya. Tetapi kalau dalam prinsip firman Tuhan, ada yang memang harus kita makan atau kita habiskan pada hari itu juga, tapi ada selalu benih untuk ditanam gitu. Jadi ini prinsip nih, ibu-ibu, ya, bapak-bapak ya, dalam pengelolaan keuangan selalu ada yang harus kita tabung. Tabung itu buat saya, tabungan adalah untuk dana jaga-jaga atau dana yang kita simpan untuk sesuatu yang mendesak yang kita nggak rencanakan sebelumnya gitu. Ya itu tabungan. Tetapi kemungkinan juga tabungan sesuai dengan perencanaan kita gitu. Contoh ya, misalnya contoh nih. Ya saya yakin ibu-ibu ngerti ini semua. Kalau ada seorang anak muda menikah, contoh ini selalu saya berikan di dalam bimbingan pranikah. Jadi kalau ada seorang sepasang kaum muda menikah, setelah menikah, ini kalau normal ya, 9 bulan kemudian kan punya anak kan? Ibu-ibu setuju ya? Kalau normal ya, kalau normal setelah menikah 9 bulan kan, misalnya mereka nggak jaga, lalu mereka punya anak, betul ya? Melahirkan gitu, melahirkan. Nah kira-kira kalau udah tahu seperti itu, kalau sudah tahu seperti itu, apakah kita akan persiapkan atau enggak? 9 bulan lagi akan lahir seorang anak. Perlu biaya, entah biaya melahirkan normal atau biaya melahirkan sesar. Ya kan? Itu ada biaya. Biaya rumah sakit, biaya obat. Lalu yang kedua, biaya akan bertambah karena tadinya hidupnya cuma berdua suami istri, sekarang ditambah seorang anak. Nah, ini kan perlu ada tabungan kan? Perlu ada simpanan gitu. Yang memang dengan sengaja disiapkan karena ada perencanaan. Tapi yang kedua, tabungan juga adalah pada saat kita nggak merencanakan apapun, terus tiba-tiba, ada masalah terjadi nih, perlu keuangan. Misal, contoh, satu saat misalnya waktu kita memerlukan perjalanan cepat, kita pakai kendaraan kita, motor atau mobil gitu ya. Nah, waktu kita mau pakai, terus tiba-tiba saja, bannya kempes. Wah, ini mesti ganti ban, mesti tambal ban misalnya. Waduh, kalau keuangannya mepet, nggak bisa beli ban baru. Wah, pada saat itu jadi masalah tuh. Tapi kalau kita punya tabungan, paling tidak ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, itu memberikan rasa aman buat kita, memberikan rasa nyaman buat kita. Ya, itu benih yang perlu kita simpan, jangan dihabiskan gitu. Lalu yang kedua adalah investasi. Nah, apakah kita punya investasi? Ibu-ibu, ini juga penting nih. Kalau menurut saya, ya ini sangat penting. Baik itu di rumah kita, di keluarga kita, maupun di gereja kita. Ada nggak benih untuk diinvestasikan gitu? Nah, apa itu? Misalnya contoh ya, investasi buat rumah misalnya. Sorry, ini kalau tabungan, ini ada ayatnya nih. Saya lupa ganti slide. Amsal 30 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ya kan? Ini semut hebat nih. Jadi waktu musimnya bekerja, ya dia bekerja kumpulin, dia tabung sampai nanti musim dingin dia nggak bisa kerja, dia udah punya tabungan. Itu kira-kira tabungan ya. Jadi beda tabungan dengan investasi nih. Tabungan tuh simpenan buat masa-masa di mana kita mungkin lagi membutuhkan sesuatu, kita nggak bisa bekerja misalnya. Ya seperti kalau kemarin tuh ada COVID misalnya. Kalau kita punya tabungan cukup, kita nggak usah terlalu pusing tuh, karena tabungannya masih cukup. Karena kita nggak bisa kerja, punya tabungan. Itu puji Tuhan, itu punya tabungan. Nah kalau investasi, Amsal 13 ayat 22 bilang orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya.
tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ibu-ibu, saya sangat percaya bahwa bukan hanya orang kaya yang bisa memberikan warisan berupa aset kepada anak-anaknya. Orang sederhana pun saya yakin bisa. Mohon maaf, saya bisa pakai contoh ya. Saya punya beberapa jemaat, kenal beberapa jemaat di GSI Bethlehem Bogor. Mereka adalah seorang pedagang makanan yang di pinggir jalan gitu. Ya, nggak banyak kok. Omsetnya juga nggak terlalu besar kok. Tapi hebatnya adalah, ini yang saya salut sama mereka adalah, pedagang-pedagang ini dengan jujur, dengan rajin, mereka bekerja dengan setia, kerja keras, terus dari tahun ke tahun. Mereka rupanya punya dana investasi loh. Ini luar biasa, hebat. Dan dana investasinya apa? Mereka cicil beli rumah. Entah cicil di koperasi atau mereka cicil di bank, ya dengan interest yang reasonable gitu. Lalu mereka cicil bertahun-tahun gitu, sampai pada akhirnya waktu saya ngobrol-ngobrol sama mereka, gimana sekarang kerjaan bagus? Oh puji Tuhan Pastor bagus. Terus gimana hasil kerjaan? Oh puji Tuhan Pastor, sekarang kami udah punya rumah. Waduh, itu menjadi satu kegairahan buat saya. Puji Tuhan, saya bilang. Wah ini hebat nih. Artinya apa? Bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya mereka bisa berhemat, ya mereka makan, bukannya makan yang mewah, bukan juga makan kekurangan, tapi mereka makan secukupnya apa yang mereka bisa. Ya, tapi sehat gitu. Tapi mereka bisa sisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk cicil rumah, atau mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin dalam bentuk deposito kah, mungkin dalam bentuk apalagi sekarang tuh ada obligasi, ada apa yang ya nggak usah mahal-mahal gitu, tapi mereka punya simpanan gitu, yang pada akhirnya itu bisa menjadi warisan buat anak-anaknya gitu. Ya, bayangin sekarang kalau punya rumah sendiri, saya mengucap syukur. Saya baru pergi ke beberapa daerah, dalam rapat kerja daerah di beberapa daerah, saya mengucap syukur hamba-hamba Tuhan sekarang, wah luar biasa di daerah, rumah udah punya sendiri, ya kan. Terus saya lihat juga mereka ada yang sudah punya mobil sendiri. Wah luar biasa kalau menurut saya. Wah ini Tuhan berkati luar biasa. Saya yakin karena memang mereka bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya ada investasi yang mereka bisa buat. Ya jadi ada macam-macam nih investasi, ada macam-macam ya. Tapi paling tidak itu disisihkan. Lalu yang berikutnya Amsal 31 ayat 16 itu bicara mengenai wanita bijak, wanita terpuji, ini kan Amsal 31 ya. Ayat ke-16 katakan ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Investasi itu artinya apa? Kita keluarkan sejumlah uang yang pada akhirnya apa yang kita beli dari uang tersebut, apa yang kita usahakan dari uang tersebut, nggak habis. Tapi malah berlipat-lipat gitu. Menghasilkan terus setiap bulan atau setiap tahun terus menghasilkan. Ya. Gimana? Ya. Gimana? Iya, baik. Puji Tuhan, waktu kita bisa investasikan itu, ternyata katanya uangnya disekolahin atau uangnya itu bisa beranak. Uangnya bisa berlipat ganda. Dan ini buat saya, ini sangat-sangat alkitabiah. Kenapa? Ketika Tuhan percayakan 5 talenta, 5 jadi 10. Gitu. Waktu itu kan talenta bicara keuangan ya. Jadi kalau dipercayakan 2 talenta, 2 jadi 4. Waktu dipercayakan 1, ya diam di tanah, nggak jadi apa-apa gitu. Nah itu nggak punya prinsip investasi dalam pengelolaan keuangannya. Ya, jadi pada akhirnya nanti dia dirugikan sendiri. Nah jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Amsal 31 ini bicara mengenai investasi. Dan kalau kita bicara mengenai investasi, sekali lagi, bicara tentang tabungan, ada yang kita sisihkan dari pendapatan kita. Ada yang kita, istilahnya gini, ikat pinggang. Jangan dihabiskan semuanya. Tapi ada yang disisihkan sebagian. Sekian persen untuk jangka panjang dan untuk jangka pendek. Tabungan biasanya untuk jangka yang lebih pendek. Investasi untuk jangka yang lebih panjang. Tabungan kita simpan untuk digunakan yang pada akhirnya habis. Tetapi investasi ditabung atau bukan ditabung, disisihkan untuk sesuatu yang pada akhirnya sesuatu tersebut bisa menghasilkan uang lebih besar lagi. Ya itu benih untuk ditabur. Lalu yang berikutnya ada pemberian sukarela. Kalau saya pakai bahasanya pemberian misi, ya pemberian untuk orang yang membutuhkan. Nah, ini generosity. Kita melihat ada orang miskin, kita melihat ada orang yang sedang kekurangan, kita membantu.
Saat satu keluarga karena anaknya nggak bisa sekolah, lalu kita bantu dia untuk sekolah. Ada anak asuh misalnya, kita bantu. Lalu juga kita bantu ada satu keluarga mungkin yang saat ini sedang suaminya sakit, padahal suaminya sendiri yang bekerja, lalu dia nggak bisa dan lain sebagainya. Ini macam-macam nih ya ibu-ibu ya. Jadi ada pemberian untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu pemberian sukarela. Mau memberi, puji Tuhan, nggak memberi juga sebenarnya nggak salah sih. Ya, tapi sebagaimana Tuhan menggerakkan hati. Lalu buat misi sekali lagi juga pemberian untuk pelayanan. Ya. Pelayanan apa? Di gereja masing-masing punya pelayanan. Ada pelayanan untuk misalnya beli tanah buat gereja misalnya. Ya kita bantu untuk memberi. Itu pemberian sukarela. Atau benih iman, janji iman misalnya. Atau apalagi untuk pemberian misi misalnya. Ya membantu hamba-hamba Tuhan, membantu misionari misalnya, mensupport pekerjaan Tuhan di sana. Nah, itu adalah pemberian sukarela. Ya, pemberian-pemberian yang kita bisa bagi jumlahnya atau kita bisa bagi posnya sehingga kita tetap itu perpuluhan ya. Perpuluhan itu nomor satu ya. Jadi saya nggak bicara perpuluhan di sini. Perpuluhan itu nomor satu, jadi pendapatan kita perpuluhan nomor satu. Lalu setelah itu sisanya 90%. Oke, berapa yang harus jadi tabungan? Berapa yang harus jadi investasi? Lalu berapa yang harus menjadi pemberian? Untuk kalau ada memang orang-orang yang membutuhkan, hati saya digerakkan, oke, saya memberikan. Tapi kalaupun nggak digerakkan, ya jangan dipaksa-paksa. Ya. Tapi itu sesuai dengan kerelaan seseorang. Nah, lalu juga pemberian untuk pelayanan. Nah, kalau kita lihat di dalam pemberian sukarela, 2 Korintus 8, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bisa nanti saya minta tolong satu orang bisa bacakan. Siapa nih kira-kira ya, ibu-ibu, kalau boleh saya minta tolong, siapa nih? Saya lihat dulu. Yang kelihatan di sini siapa nih? Kalau DKWD 1 Sulut itu siapa? Ibu Kenny ya? Iya, Pasti ini lagi minum itu. Oh iya, pas Ibu Kenny lagi minum. Jangan deh, nanti keselak. Minta tolong satu orang siapa bisa bacakan. Oh, Agus Liana TBN. Ibu Agus Liana TBN. Ibu bisa dibuka mic-nya, tolong bacakan pemberian sukarela 2 Korintus 8, 12, 14. Nggak bisa kayaknya. Bisa Bu, sudah kedengaran suaranya. Dengar ya. Ya. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keinginan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Terima Amin. kasih. Terima kasih Bu Diana. Ya. Jadi pemberian sukarela itu ya dengan hati yang rela ya. Jadi bukan dengan terpaksa gitu. Jadi ibu-ibu jangan sampai kita ini memberi dengan hati yang menggerutu gitu, dengan hati yang nggak rela terus marah-marah gitu, dengan hati yang terpaksa gitu. Karena Tuhan nggak suka. Tuhan justru suka dengan orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ya kan? Memberi dengan sukacita, memberi dengan lega gitu, dengan rela gitu. Nah, makanya jika kamu rela memberi, katanya, maka pemberianmu akan diterima. Dan kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi pemberian sukarela itu adalah berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi untuk misi, ya kita berdoa. Kalau memang itu janji iman, kita nggak punya sebelumnya. Ya kan? Kita nggak punya uang nih, tapi kita mau janji iman. Jadi kita berdoa buat misi, lalu begitu Tuhan kirim keuangan yang kita nggak pernah pikirkan, kok tiba-tiba saya diberkati seperti ini. Nah, itu berarti adalah untuk pemenuhan janji iman. Nah, saya percaya itu. Jadi saya tidak memberikan janji iman ya, di dalam gereja kami ada yang namanya janji iman yang disebut dengan seed of faith. Jadi saya percayanya adalah saya berdoa buat misi, Tuhan berikan bukan dari apa yang biasa saya dapatkan. Kalau yang biasa saya dapatkan itu namanya saya memberi dengan sukarela atau memberi untuk satu pekerjaan tertentu. Tapi kalau janji iman, saya nggak punya uangnya. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan cukupkan gitu. Tuhan, saya berdoa, saya nggak punya uangnya, tapi saya mau memberi. Tuhan yang kirim uangnya, nggak tahu gimana caranya. Tapi saya berdoa itu jadi iman saya.
janji iman saya. Nah itu nanti Tuhan kirim. Waktu Tuhan kirim sesuatu yang nggak biasa saya terima, karena saya biasa terima bulanan misalnya. Nah ini tiba-tiba aja kok tiba-tiba ada burung gagak yang kirim gitu. Ini apa nih? Nah itu buat janji iman kita. Nah itu beri dengan sukarela, ya kan? Nah bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kalau janji iman memang tidak yang tidak ada padamu. Tetapi kalau apa yang kita punya lalu Tuhan gerakkan kita untuk memberi, itu pemberian sukarela. Itu disebut dengan pemberian dalam kategori, kalau saya masukkan dalam kategori misi, dalam kategori pelayanan. Kita memberi hamba Tuhan, misalnya ada yang kekurangan, kita membantu untuk pembangunan sebuah gereja, misalkan itu kita digerakkan. Beda dengan janji iman, sekali lagi. Tapi kita digerakkan untuk itu. Nah beri, supaya ada keseimbangan katanya, di mana yang lebih akan mencukupkan yang kurang, dan yang kekurangan akan dicukupkan dari yang berlebih, dan sebaliknya nanti dari orang-orang yang kekurangan punya kelebihan, dia yang mencukupkan kekurangan kita. Karena kita kelebihan di satu sisi, tapi kita punya kekurangan di sisi yang lain. Jadi saling memberi gitu. Ada keseimbangan di dalam rumah Tuhan. Nah, demikian juga sebenarnya kalau di dalam keluarga. Jadi sama, kita juga memberi supaya ada keseimbangan di dalam rumah tangga kita. Nah, itu adalah pemberian sukarela yang saya pikir saya kategorikan cukup kalau ini untuk pekerjaan sukarela atau pekerjaan di gereja membantu hamba Tuhan atau membantu anak-anak yang nggak mampu misalnya, atau membantu ada teman-teman janda miskin yang memang kekurangan pada saat itu, yaitu pemberian yang sukarela. Nah, yang terakhir ibu-ibu, ini kan tadi kalau kita lihat di dalam di dalam 2 Korintus 9 ayat yang 10 dikatakan ada benih bagi penabur. Nah, benih itu tadi ya, ada tabungan, ada investasi, ada pemberian sukarela. Itu semua adalah benih yang kita tabur. Dan percayalah, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin, ibu-ibu. Jadi waktu saya tabur untuk sebuah tabungan, saya akan menuai sesuatu yang baik dari tabungan saya. Kalau saya tabur untuk investasi, saya akan menuai untuk investasi. Saya bisa berikan pada anak cucu saya nantinya. Kalau saya tabur untuk pekerjaan misi, untuk pekerjaan pelayanan, saya juga pasti akan menabur sesuatu, ya, akan menuai sesuatu yang saya tabur. Dan itu benih, saudara, nggak akan pernah habis. Selalu ada buahnya balik kepada kita. Itu janji Tuhan soalnya. Ya, tapi sekali lagi prinsipnya bukan kita mau cari buah dari hasil benih kita, tetapi kita mau nabur aja benih supaya ada keseimbangan. Ya, supaya ada orang-orang yang diberkati juga. Nah, yang kedua adalah roti untuk dimakan. Ini yang terakhir. Roti untuk dimakan. Bisa saya minta tolong nanti siapa nih? Bisa tolong bacakan. Ada Ibu Helda Dahlan, bisa tolong bacakan, Bu? Pengkhotbah 5 ayat yang ke-17. Ibu bisa buka dulu mic-nya. Pengkhotbah 5. Bisa, oh Ibu belum dibuka mic-nya, Bu. Ya, ya, silakan Bu Helda. Pengkhotbah 5 ayat 17. Bentar. Baca di depan nggak bisa Ibu, di layarnya Bu. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Amin. Terima kasih Bu Helda. Terima kasih Bu. sama. Ya, lihat ya ibu-ibu ya, di sini ada roti untuk dimakan, artinya memang untuk kita nikmatin, memang untuk kebutuhan kita gitu. Jadi saya terus terang, kalau saya memang itu adalah bagiannya untuk dimakan, saya nggak akan tahan-tahan. Dalam pengertian begini, kalau memang saya suka untuk misalnya ini untuk kami sekeluarga ya, mungkin Bapak Ibu bisa beda-beda, tapi untuk saya Epi gitu, anak-anak, kalau memang itu dananya memang untuk dimakan, artinya dihabiskan atau kita gunakan untuk kebutuhan kita, saya nggak akan keberatan kalau ada anak saya lihat ada sepatu yang dia suka dan memang dia butuh karena memang mungkin sepatunya udah ada yang rusak kah, atau apa yang dia butuhkan, atau mungkin celana kah atau baju kah, beli aja gitu.
Jadi jangan takut-takut untuk beli sesuatu yang memang kamu suka gitu. Nikmati. Kalau kata pengkhotbah itu, lihat yang kau anggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang lakukannya dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi hasil jerih payah kita itu harus dinikmatin. Jangan sampai kita berpikir bahwa nanti dosa kalau saya nikmatin penghasilan saya nih, seolah-olah saya sedang berfoya-foya gitu. Enggak. Kita tahu batasnya. Yang penting itu, kita tahu batasannya. Di mana kita belajar cukup. Karena memang ini kemampuan saya dan saya suka dengan itu, nikmatin, ibu-ibu. Jangan sampai kita tidak menikmati hasil dari jerih lelah kita. Karena ini diajarkan oleh Alkitab, diajarkan di dalam kitab pengkhotbah gitu. Jadi saya selalu mau menikmati makanan yang saya makan. Bukannya makanan yang mewah ya, bukan makanan yang mahal gitu ya, enggak. Makanya saya mengucap syukur kalau kita punya karunia menikmati gitu. Ya. Apa saja yang kita rasa, ini enak nih makanan, dan kita ada uang untuk itu, karena kita udah atur keuangannya sehingga bisa berkecukupan. Oke, makan aja gitu, tapi nikmatin. Tentu saja jangan sampai makanan yang membuat kita sakit ya, tapi yang membuat kita bisa menikmati hasil dari pekerjaan dan jerih lelah kita. Oke, saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengerti ini. Ya, misalnya contoh ada keuangan yang memang kita sudah sisihkan gitu untuk sesuatu yang bisa kita gunakan dan kita bisa konsumsi gitu. Ya, pakai tapi dengan bijaksana gitu. Ya. Nah, ini penting kalau menurut saya supaya hidup kita seimbang. Ya, jangan hanya kita berpikir bahwa enggak, kalau uang saya ada nih saya untuk misi, padahal buat diri sendiri malah kita pelit buat diri sendiri gitu istilahnya. Kita nggak mau memakai untuk keperluan kita sendiri gitu. Padahal mungkin kita suka, nggak apa-apa. Pakai saja, tapi dengan bijaksana. Pakai dengan nilai-nilai bahwa saya cukup gitu. Jangan sampai berkata bahwa saya mau lagi, saya nggak pernah mau cukup gitu, nggak. Tapi saya cukup dan saya menikmati ini dengan ucapan syukur gitu. Karena Tuhan sudah berkati saya dengan hasil kerja saya, hasil pelayanan saya, hasil keringat saya gitu, hasil jerih lelah saya akan nikmatin ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa nikmatin ini, maka saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang seimbang. Ya, bukan kehidupan yang berat sebelah, bukan kehidupan yang hanya sekedar memberi, tapi lupa untuk bisa membuat kehidupan kita juga sejahtera. Ya, atau sebaliknya kita tabung, simpan, ya nggak pernah bisa mau memberi gitu. Pada akhirnya jadi apa dibilangnya pelit ya, bukan pelit, apa sih namanya kalau itu? Bukannya pelit, kikir ya. Pada akhirnya kita nggak pernah mau memberi, nggak pernah mau berbagi sama orang. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang hanya menikmati diri kita sendiri gitu, nggak bisa memberkati orang lain untuk kesejahteraan orang lain. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, dan saya berdoa sih biar ini menjadi prinsip-prinsip kita untuk bisa hidup dalam keseimbangan ya, khususnya pada saat kita harus mengelola keuangan kita di dalam rumah, keuangan kita dalam pelayanan, keuangan kita di gereja, sehingga kita nggak akan pernah berkata bahwa saya kurang gitu, atau kita harus berhutang karena kekurangan gitu, nggak. Nah, ini juga ada satu mungkin di luar materi saya, hutang. Mungkin ada yang tanya, Pak, hutang boleh atau enggak gitu. Ya, saya bicaranya kalau di Alkitab bilang orang yang berhutang menjadi budak dari yang memiutangi kan. Jadi hati-hati dengan hutang gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh, karena pengusaha-pengusaha di gereja kami banyak yang berhutang gitu. Hutang bank misalnya. Tapi sekali lagi, hutang itu adalah untuk hutang investasi, hutang usaha. Jadi dia bukan yang nggak punya uang. Dia punya uang, dia punya aset, makanya asetnya itu yang digadaikan di bank gitu. Jadi dia pakai uang bank. Tapi juga bukannya dipakai lebih dari 100%. Misalnya aset saya ada 100 misalnya, ya pinjaman saya hanya maksimal 70 gitu. Nggak boleh lebih dari 70. Ya kan? Jadi saya bisa gunakan uang itu untuk memutar lagi usaha saya sehingga usaha saya bisa berjalan dan pada akhirnya itu menjadi investasi jangka panjang saya gitu. Nah, itu kalau hutang usaha ya. Jadi, tapi bukan hutang untuk saya mau beli ini nggak punya uang, utang gitu. Nanti bayarnya gimana? Gimana nanti deh. Nah, itu yang bahaya. Dan itu yang harus kita hati-hati dengan hutang. Saya rasa ibu-ibu udah mengerti hal ini. Jadi itu saja yang saya perlu sampaikan, mungkin menjadi beberapa prinsip yang saya doakan supaya ini bisa menolong kita, memberkati kita, dan saya sangat yakin
juga akan mengingatkan kita. Karena saya yakin juga udah banyak ibu-ibu yang lebih cerdas dari apa yang bisa saya sampaikan ini, karena mengalami ada begitu banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupan rumah tangganya bersama dengan pasangan, suami, dan mengelola keuangan. Doa saya adalah tidak ada satu orang pun di GSJA Indonesia yang kekurangan dalam hal keuangan. Tapi selalu ada kelimpahan karena Tuhan memberkati, karena Tuhan menolong, bukan semata-mata karena Tuhan hanya memberkati, Tuhan memberkati karena kita bisa mengelola dengan baik. Tuhan memberkati karena kita bisa mengelola dengan baik. Itu prinsipnya. Ya. Jadi kalau sampai ada orang yang percaya Yesus, tapi maafkan saya, tolong ditahan dulu, jangan dibuka dulu mic-nya. Kalau ada orang yang di dalam Tuhan tapi terus aja bermasalah dalam hal keuangan, itu karena tidak mengelola keuangannya dengan baik. Ya, tidak mengelola keuangannya dengan baik. Jadi orang yang mengerti firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, saya yakin hidupnya nggak akan kekurangan. Saya yakin keuangan tidak akan jadi masalah. Ya, prinsipnya itu. Prinsipnya adalah Tuhan mencukupkan dan kita berkata, saya cukup. Saya mengucap syukur. Jadi nggak ada keluhan, saya kurang, gereja saya kurang, oh ini kurang, semuanya kurang. Itu negatif jadi. Tapi saya cukup, saya mengucap syukur. Nanti Tuhan percayakan lebih besar, saya cukup juga mengucap syukur. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang akan kekurangan. Karena kita kelola keuangan kita dengan baik, kita kelola berkat Tuhan dengan baik, kita kelola aset kita dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada Pendeta Mary di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Belum dibuka mic-nya, Mer. Sudah, Pas? Oke, ya. Terima kasih, Pastor, buat materi sore ini yang luar biasa. Ya, saya pribadi sangat diberkati. Ya, jadi saya yakin semua juga wanita terpuji yang hadir di Zoominar sore hari ini semuanya sangat diberkati dengan materi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan buka ruang untuk bertanya. Saya akan baca satu pertanyaan yang sudah masuk sore hari ini dari tadi ada Ibu Pendeta Betty Rau yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang bekerja memberikan pinjaman atau dengan bunga, Pastor, apakah itu dosa atau bagaimana? Di dunia kita sekarang ada sistem keuangan namanya dengan sistem perekonomian. Dan salah satunya yang digunakan itu adalah bank. Bank itu memberikan pinjaman, koperasi memberikan pinjaman. Jadi ini adalah bentuk badan usaha yang resmi dan tidak menyalahi undang-undang dan juga tidak menyalahi aturan negara dan bukan kejahatan. Ya, jadi perlu dimengerti itu dulu yang nomor satu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang meminjamkan uang tanpa legalitas yang jelas. Jelas ya? Dan di Alkitab itu hubungan antar manusia yang tidak dilegalisasikan, yang tidak terlegalisasikan, tidak ada hukumnya gitu. Saya misalnya saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya usaha keuangan, saya nggak punya usaha resmi untuk keuangan, lalu saya pinjamkan uang sama Pendeta Mary misalnya, ya dengan bunga ini ya gitu. Nah itu salah dan itu nggak boleh. Itu menyalahi aturan, itu menyalahi undang-undang. Karena jual beli tanpa legalitas yang benar gitu. Tapi kalau bank, kalau koperasi gitu misalnya atau lembaga keuangan yang lain, ya financial apa namanya institusi gitu, ya itu resmi nggak apa-apa gitu. Tapi yang saya nggak setuju adalah ketika ada orang meminjamkan uang tanpa legalitas yang benar. Dan itu namanya rentenir. Itu yang namanya lintah darat kalau bahasa dulu. Bahasa saya itu lintah darat, bahasa orang dulu ya. Lintah darat. Dan akhirnya dia menjadi apa seperti ya dia punya debt collector yang mengintimidasi, ya, membuat orang takut dan lain sebagainya. Makanya kenapa tadi saya bilang jangan pernah pinjam-pinjol.
karena pinjol itu nggak resmi. Ya, pinjol itu sama dengan itu tadi, sama dengan orang yang meminjamkan uang dengan bunga, dan bunganya itu nggak kira-kira loh. Itu menjerat luar biasa, dan itu membuat orang miskin, itu membuat orang susah itu. Ya. Maafkan saya kalau ada yang usaha seperti itu, tapi saya harus berkata kebenaran bahwa itu tidak dibenarkan kalau menurut saya secara hukum di Indonesia, dan sekaligus tidak dibenarkan di Alkitab juga, karena meminjamkan uang. Nah, kalau mau kamu kasih pinjam, ya tanpa harus bunga gitu. Nah, itu kan kasih persaudaraan kalau dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada orang yang menjual hartanya lalu dibagi-bagikan pada yang membutuhkan gitu. Ya, kalau itu nggak apa-apa kan, itu dengan sukarela gitu. Jadi kalau memang ada orang yang membutuhkan, kasih pinjam tapi jangan pakai bunga gitu. Nah, cuman resikonya adalah kalau saya kasih pinjam uang sama Pendeta Mary, sukarela ya, nggak ada bunga nih. Kapan aja nanti Pendeta Mary bisa ini, oke, Pastor, nanti saya balikin sebulan lagi, oke, nggak apa-apa. Toh kita punya hubungan kerja yang bagus, saya punya hubungan baik dengan Pendeta Mary, dan saya percaya sama Pendeta Mary gitu. Nah, Pendeta Mary harus bisa dipercaya. Kalau bilang 1 bulan balikin. Nah, kalau sampai 1 bulan nggak dibalikin, itu resiko saya. Karena saya memberikannya tanpa undang-undang gitu, hanya berdasarkan kepercayaan. Tapi yang menjadi masalah adalah Pendeta Mary udah nggak bisa dipercaya lagi. Nah, itu hubungannya jadi rusak. Makanya jadi hati-hati dengan kasih pinjam uang sama sesama jemaat gereja. Hati-hati kasih pinjam uang sama sesama hamba Tuhan misalnya. Karena nggak boleh pakai bunga loh. Karena itu pinjaman seperti apa? Bantuan sukarela sebetulnya gitu. Ya, jadi saya nggak percaya dengan, saya juga nggak mau ada jemaat saya yang jual beli uang itu tanpa diperkuat oleh undang-undang, oleh peraturan negara gitu istilahnya. Karena itu menjadi buat saya, tanda kutip, mohon maaf, buat saya itu bisa menjadi satu tindakan ilegal yang kita menjadi bersalah dengan negara itu. Tapi kalau secara rohani, oh jelas itu juga Tuhan nggak menghendaki karena ada ayatnya tadi kan udah dibilang. Baik, mudah-mudahan ini menolong ya, Pendeta Mary ya. Sangat jelas ya, sangat jelas yang disampaikan. Jadi bagi ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, kayak buka ruang bertanya dan ibu-ibu bisa tulis di ruang chat ya. Nanti saya akan bacakan dan kita akan sampaikan kepada pembicara kita sore hari ini. Pertanyaan yang kedua, Pastor. Horas, Pak Ketua BPP, saya dari Satu Sumut mau bertanya, bagaimana jika seseorang suka memberi tetapi sampai berhutang demi menolong orang lain yang sedang susah? Apakah ini sebuah tindakan yang salah? Itu luar biasa. Itu tindakan yang sangat-sangat baik, tapi tidak benar. Karena baik belum tentu benar. Saya pernah nanganin masalah ini. Ini orang baiknya luar biasa. Berbelas kasihan sama orang yang kesusahan. Tapi dia pinjam uang dari orang lain, pakai bunga pula, untuk ngebantuin orang yang sedang kesusahan. Dia melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang tidak benar. Itu aja. Kenapa? Karena dia dengan pinjam uang saja kepada orang lain, itu satu, tidak ada dasar hukumnya, karena memang nggak diikat, dan pada akhirnya dia menjerat dirinya sendiri. Dia menjerat dirinya sendiri, karena dia nggak bisa balikin uangnya pada akhirnya. Jadi dia banyak utang jadinya untuk nolong orang lain. Jadi itu menjerat dirinya sendiri. Itu nggak benar. Lalu yang kedua, siapa yang tahu isi hatinya? Kalau dia katakan, oh saya berbelas kasihan sama orang, tunggu dulu. Dia berbelas kasihan atau dia ingin disanjung oleh orang lain karena perbuatan baiknya? Itu bisa jadi kesombongan. Karena orang lain akan menilai, oh dia orang baik lu, dia tolongin lu, gini. Tapi dia nolongin dengan cara yang salah. Dia utang sama orang. Apakah itu benar? Nggak benar. Baik, bisa dibilang baik, tapi dia nggak benar. Nah, Tuhan mau kita benar, bukan cuma baik. Jadi tolonglah orang dengan cara yang benar. Kalau kita nggak bisa tolongin orang dalam hal keuangan, jujur aja katakan, saya mohon maaf karena saya sendiri nggak bisa nggak punya kekuatan untuk bisa menolong secara keuangan. Saya sendiri soalnya terbatas dengan budget saya yang ada sekarang gitu. Ya kecuali kalau ibu-ibu mau dengan sukarela ya, seperti tadi saya bilang ya, mengorbankan pos yang lain
untuk nolong orang misalnya. Kalau memang imannya ada di situ, lakukan. Nanti Tuhan pasti akan berkati gitu. Tapi kalau enggak, ya jangan lakukan itu, karena itu nanti menjadi salah satu trigger atau salah satu penyebab keributan dalam rumah tangga. Entah suaminya nggak setuju atau istrinya nggak setuju, akhirnya terjadi perang dunia ketiga di dalam rumah. Hanya untuk nolongin orang lain yang di luar rumah. Bijaksana nggak? Saya rasa itu nggak bijaksana. Jadi mari ibu-ibu kita bijaksana. Hanya karena kita ingin menolong orang lain, bukan berarti kita harus melakukan kesalahan untuk menolong orang lain gitu. Bijaksanalah. Oke. Mudah-mudahan menolong ya. Ya. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Pastor. Ini dari Reta Chandra. Bagaimana kalau orang yang besar pasak daripada tiang? Pasti tidak bisa menabung dan lain-lain. Lalu sarannya bagaimana, Pak? Ya, saran saya pasaknya dikecilin sesuai tiangnya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau udah biasa dengan budget, misalnya ya, misal nih, saya punya pendapatan sebulan misalnya 1 juta misalnya ya. Pendapatan 1 juta, lalu pengeluaran saya 1,5 juta. Ya berarti kan saya mesti rescheduling, artinya saya mesti buat lagi rebudgeting ya, budgetnya mesti dilihat lagi tuh. Mana yang bisa dikurangin gitu, supaya minimal kalau saya punya 1 juta, 900.000 itu yang harus saya kelola, karena 100.000-nya itu milik Tuhan, saya harus balikin dulu. Ya, itu saya nggak boleh kutak-kutik. Tapi yang 90%-nya, nah dari situ baru saya lihat mana yang prioritas, itu penting. Prioritasnya yang mana? Oke, tabungan. Oke, tabungannya mesti dikurangin misalnya. Dari 900.000 misalnya, contoh nih, misalnya 900.000, saya biasa nabungnya 10%, oke 90.000, oke kalau gitu saya tabungnya 50.000 aja deh, gitu, supaya terus bisa disesuaikan sehingga tidak besar pasak dari tiang. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kalau biasa beli baju dengan merek tertentu, nah sekarang mereknya diturunin. Jangan pakai merek yang sama, kalau merek yang sama terlalu mahal. Tapi yang penting kan bajunya warna hitam, misalnya nih saya pakai baju hitam, saya suka baju hitam. Ya, baju hitam ini misalnya kemahalan, ya udah saya beli baju hitam juga, tapi yang lebih murah. Ya kan itu kan, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Jangan ingin jadi sombong, kelihatan jadi hebat gitu, tapi ngutang gitu. Kan nggak bagus. Udah ngutang nggak bisa bayar lagi. Aduh, malu-maluin Tuhan. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir ini, Pastor, karena Ya. waktu kita terbatas. Dari 3 NTT Sumba, Novi. Ya. Oke. Ntar saya baca. Jemaatnya siapa nih? Jemaatnya Pak Wery bukan? Atau hamba Bagaimana cara kita menghandle jika ada kebutuhan dadakan di pertengahan atau akhir bulan, Pastor? Sedangkan kita sudah budgeting di bulan itu. Ya, itu tadi yang saya bilang, makanya kita mesti punya tabungan. Jangan dihabiskan semua gitu. Ya kan? Itu tiba-tiba tuh. Oh, itu kami sering ngalamin. Istri saya udah masuk belum ya, Epi ya? Oh, kami sering ngalamin banget itu hal seperti itu. Jadi kok tiba-tiba. Nah, cuman memang kami berdoa supaya tidak ada belalang pelahap ya. Ya kadang-kadang kan itu seperti belalang pelahap gitu, yang nggak harusnya datang dia datang gitu. Jadi akhirnya kita tergerus gitu tabungan kita gitu. Tapi memang harus punya tabungan kok. Ya, jadi tetap pendapatan kita itu perpuluhan nomor 1 keluarin. Lalu dari situ jangan dipakai apa-apa dulu, kalau bisa tabungannya dulu. Tabungan. Lalu kok saya jadi angkat tangan. Tabungan, lalu mungkin ada investasi, kalau memang itu investasi ya udah keluarin dulu. Nah, baru kita kelola sisanya gitu. Ya, jadi jangan kelola dulu keuangan kita baru ujung-ujungnya untuk memberi gitu. Atau untuk tabungan atau untuk investasi atau bahkan untuk perpuluhannya itu di akhir gitu. Nggak akan pernah ada perpuluhan kalau perpuluhannya di nomor terakhir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulukan Tuhan, dahulukan perpuluhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu penting ya. Jadi ibu-ibu tolong, kalau ibu-ibu adalah ibu gembala, tolong ingetin bapak gembalanya. Ya, perpuluhan nomor 1, jangan yang lain dulu. Perpuluhannya dulu nomor 1.
Percaya nggak 5 roti 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang? Percaya nggak? Nah, kalau nggak percaya, ya bahaya. Ya, karena Tuhan sanggup untuk melipat gandakan. Makanya duluin Tuhan, lalu tabungannya dulu, lalu ini. Jadi kita punya tabungan, selalu punya tabungan. Itu makanya untuk hal-hal yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya, yang bisa mungkin terjadi di tengah jalan. Amin. Ya. Makasih, mudah-mudahan menolong ya. Sebelum berakhir di sesi ini, boleh closing statement, Pastor, untuk materi kita mengelola keuangan. Mary, apakah saya boleh tanya satu hal? Oke, Bu, boleh. Iya, saya mau bertanya, berhubung sekarang di Zoom ini ada cukup banyak hamba-hamba Tuhan, biasanya kalau jemaat sudah ada urusan dengan uang, antar jemaat dan sebagainya, itu biasanya berujung kepada hubungan yang rusak. Jemaat jadi nggak datang lagi ke gereja, jadi marah dan sebagainya. Oleh karena itu, bisakah Pastor Arief untuk memberikan kepada kita, hamba Tuhan, sebaiknya tipsnya bagaimana kita berbicara kepada jemaat untuk urusan pinjam meminjam ini gimana? Oke, makasih. Iya, memang betul kan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang ya. Jadi pada akhirnya hubungan rusak dan lain sebagainya. Kalau tipsnya, kalau saya sih, saya sebisa-bisanya ya tidak tidak berhubungan dengan jemaat dalam hal keuangan. Tapi pengajaran keuangan harus diberikan. Pengajaran keuangan harus diberikan. Tapi sebisa-bisanya tidak ada hubungan keuangan. Misalnya bisnis sama-sama, terus ngadain arisan sama-sama gitu loh. Walaupun bukan berarti nggak boleh arisan ya. Boleh. Ada sih teman-teman saya di jemaat sini juga yang arisan bareng-bareng, hubungannya baik-baik aja gitu. Karena mereka udah jaga jaga aturan dan lain sebagainya gitu. Nggak masalah sih. Tapi sebisa-bisanya jangan. Saya ngalamin ya. Ini ibu-ibu nih ya, saya jujur. Saya pernah ngalamin ada satu titik di mana dengan sengaja saya minta kepada jemaat untuk sebuah pekerjaan misi. Dan karena hubungan yang kurang begitu dekat ya, dekat, tapi maksudnya nggak pernah bicara tentang kebutuhan atau bicara mengenai hal-hal yang sensitif gitu ya. Begitu saya bicara keuangan itu, sorry nih, jemaat itu langsung jaga jarak sama saya. Jadi seolah-olah saya lagi mau coba untuk ambil uang dia gitu, tanda kutip ya. Wah, saya langsung sadar. Oh, berarti kalau hal seperti ini saya nggak boleh ngomong secara pribadi nih, kalau saya nggak terlalu kenal dekat dengan dia. Dan dia nggak kenal hati saya juga gitu. Hanya dengan orang-orang ring satu saya saja, saya bicara tentang keuangan yang saya bilang, bisa nggak bantu ini, bisa nggak bantu ini. Tapi kalau buat jemaat, saya batasi. Cuma di panggung, di mimbar, kalau saya khotbah, kalau saya sedang menantang jemaat untuk memberi buat misi, saya nggak takut ngomong uang. Tapi kalau in person, saya harus lihat dulu hubungannya sedekat apa saya sama jemaat ini. Kalau nggak terlalu dekat dalam hal bicara mengenai hal-hal yang sangat sensitif dan pribadi, saya nggak akan bicara tentang keuangan. Bukan bicara keuangan, maksudnya saya nggak akan minta dan saya nggak akan persuasi dia untuk bisa memberi itu. Nggak akan. Karena saya tahu ada orang-orang tertentu yang memang sangat sensitif dengan itu gitu. Karena keuangan cukup sensitif ya. Apalagi kalau simpan pinjam uang gitu. Oh, saya udah ngelihat ada banyak masalah terjadi, ada banyak jemaat hilang, ada jemaat pada akhirnya jadi nggak sejahtera dan akhirnya pindah gereja hanya karena di antara mereka sendiri pinjam-pinjaman uang gitu, atau mereka bisnis bareng-bareng gitu. Nah, ini sangat hati-hati, ini harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan Bu Esther itu bisa bisa nolong ya. Jadi Iya Pak, ya Pastor. Hati-hati ya, hati-hati banget sama uang. Hati-hati banget.
Dan harus bisa ini ya, kalau kita bicara keuangan di gereja ya, kalau ini karena banyak gembala, kalau kita bicara keuangan di gereja, keuangan gereja harus diaudit dan harus diumumkan gitu. Kalau mau lihat hasil auditnya silahkan datang ke kantor gitu. Ya, kalau mau lihat keuangan kita nggak diumumkan di depan, maksudnya dibeberkan keuangannya, tetapi kalau memang mau lihat silahkan ada di kantor gitu. Jadi itu sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat tertutup, tapi terbuka buat mereka yang mau tahu. Cuma di kantor, jangan di mana-mana gitu. Oke ya, jadi sebisa-bisanya keuangan gereja diaudit. Sebisa-bisanya keuangan gereja itu transparan gitu. Bukannya diumumkan ya, maksud saya bukan diumumkan, kita punya uang segini, bukan itu maksud saya. Tapi pengelolaannya untuk apa, keluar untuk apa, itu dilaporkan dengan time to time gitu. Jadi jemaat ngerti bahwa oke, ini gereja ini memang dalam hal keuangan ini bisa dipercaya gitu. Itu penting. Closing statement, Pastor, sebelum kita tutup. Closing statement saya, jadikanlah Tuhan adalah Tuhan, dan hati kita tertuju kepada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan adalah sumber kesenangan kita, Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, Tuhan menjadi sumber kepuasan kita, bukannya uang. Dan gunakan uang untuk bisa membangun jejaring, membangun hubungan, membangun kerajaan sorga. Gunakan uang dengan bijaksana, tapi tetap jadikan Tuhan Tuhan, dan bukan uang menjadi Tuhan. Amin. Rasanya itu isi dari saya. Terima kasih, Pastor. Ya, Sore hari ini luar biasa. Terima kasih. Ya, materi yang luar biasa. Kami semua sangat diberkati. Walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang masih belum sempat kita jawab satu persatu pada sore hari ini, tapi saya pikir apa yang sudah Pastor jelaskan sudah sangat-sangat jelas, ya, dan juga closing statement yang sangat luar biasa. Dan terima kasih, Pastor. Tuhan memberkati pelayanannya lebih lagi. Amin, Dan amin. kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Emi. Kepada Ibu Emi, saya persilahkan. Ya, saya percaya kita semua diberkati pada sore hari ini. Sekali lagi, Pastor Arief, terima kasih untuk materinya. Dan kita semua, para wanita, bisa menjadi pengelola yang baik, sehingga semakin banyak yang Tuhan bisa percayakan kepada kita. Saya minta tolong untuk admin ya, daripada Zoom ini bisa menayangkan pengumuman. Kami ingin mengingatkan bahwa ini yang terakhir dari program seminar kita sepanjang tahun 2024 ini. Kita akan mulai lagi di dalam seminar kita pada tahun 2025. Jadi hari ini merupakan Zoom yang terakhir pada tahun 2024. Ibu-ibu, nanti materi daripada Zoom ini atau siaran ulang daripada Zoom ini akan diputar kembali atau bisa diputar kembali lewat YouTube dalam akun YouTube DKWN. Jadi diharapkan untuk ibu-ibu bisa subscribe akun YouTube daripada DKWN. Ibu, kita ada pengumuman. Yang pertama ada seminar leadership, ya, seminar leadership. Seminar ini dikhususkan untuk pengurus DKWD, pengurus DKWW, dan juga pengurus KW gereja setempat. Bu-ibu, khususnya DKWD atau DKWW, ya bisa sharekan bagian ini sampai kepada KW gereja setempat, sehingga semua pengurus termasuk KW gereja setempat dapat mengikutinya. Nah, seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 30 November. Pembicara adalah Ibu Susani Pasaribu. Ya, Zoom ini akan berlangsung sama, yaitu dimulai jam 14 atau jam 2 WIB atau jam 3 WIT atau jam 4
jam 2 WIB, jam 3 Witeng, dan jam 4 WIT atau waktu Indonesia Timur. Nanti flyer daripada seminar ini akan kami share di grup DKWD. Kemudian, Ibu, ini media sosial kita. Ayo ramekan yang belum subscribe YouTube kita, segera di-subscribe karena setiap seminar kami posting di YouTube DKWN. Jadi bisa subscribe di Wanita Terpuji GSJA. Itulah akun YouTube kita. Kemudian kami juga ada Instagram Wanita Terpuji _DKWN GSJA. Ada juga Facebook yaitu DKWN GSJA, serta kami ada yang namanya grup Lapak Wanita Terpuji atau Lapak Water. Nah, di grup ini sebenarnya kami buat dari DKWN untuk menjadi wadah jual beli antara pembeli dan juga penjual seluruh wanita terpuji se-Indonesia. Jadi tolong sekali lagi di grup ini hanya kita dapat posting barang-barang atau hal-hal yang akan kita jual seperti mungkin pakaian, kebutuhan hari-hari, ada juga sambal, silakan apa saja yang mau dijual silakan bisa diposting di grup ini. Jadi diharapkan untuk tidak lagi memposting aktivitas kebaktian atau aktivitas ibadah di dalam grup ini. Kami juga ada TikTok ya dengan akun kita namanya DKWN GSJA. Jadi tolong bantu untuk sosialisasikan medsos kami DKWN supaya semua wanita terpuji kalau bisa sudah follow, sudah menjadi teman atau sudah subscribe dari akun-akun yang kami miliki. Kemudian berikutnya, oke. Lapak Sejak Kaum Wanita Gereja setempat akan melaksanakan Makedonia. Jadi sepanjang kepengurusan dari periode Departemen Kaum Wanita Nasional pada periode ini, kami memutuskan untuk Makedonia itu tidak lagi dikirimkan ke pusat, tetapi gereja setempat yang akan melakukan itu. Jadi ayo Bu-ibu di gereja setempat ya Makedonia, persembahan Makedonia yang diambil, lakukanlah misi minimal 1 tahun 1 kali gereja setempat bisa melakukan misi harnas. Dan kami berharap ada gereja-gereja yang belum melakukan harnas, mari masing-masing bulan November ini kita masih bisa melakukannya. Dan sebagai informasi, persembahan harnas pada saat ibadah harnas itu dikirimkan ke rekening nasional, ya, rekening DKWN, ya. Nomor rekeningnya itu ada di flyer. Kemudian perpuluhan diharapkan setiap gereja setempat dalam ibadah-ibadah yang ada pada waktu mengambil persembahan, maka kalau bisa itu setiap bulan secara rutin menyetor perpuluhannya itu ke daerah. Kenapa? Karena perpuluhan yang diberikan ini akan menolong untuk operasional dari Departemen Kaum Wanita Daerah dan juga operasional dari Departemen Kaum Wanita Nasional. Karena di mana perpuluhan itu akan dikirim 40% ke nasional dan 60% itu akan dikelola oleh Departemen Kaum Wanita Daerah. Kami mendorong untuk DKWD khususnya dan DKWW kalau bisa ada gereja setempat yang belum memiliki ibadah kaum wanita, kalau bisa didorong supaya setiap gereja bisa memiliki ibadah kaum wanita. Atau ada juga mungkin di antara ibu-ibu di dalam gereja setempat ada kaum wanita muda yang merasa bahwa usia mereka tidak cocok untuk atau tidak pas bergabung dengan usia yang lebih tua atau lebih senior, maka kami ada yang namanya Precious Water di mana ini khusus untuk ibadah kaum wanita bagi mereka yang usianya muda. Untuk informasi lebih lanjut, keterangan lebih lanjut bisa hubungi DKWD atau juga menghubungi nasional.
Kami ada altar wanita terpuji. Ayo Bu Ibu ya, altar ini ya tinggal sedikit lagi ya. Yang belum memiliki segera hubungi DKWD setempat. DKWD yang akan menjual ini dan ibu-ibu bisa membeli pada DKWD setempat. Kami berharap ya setiap gereja setempat wanita terpujinya memiliki altar ini karena nanti pada waktu konferensi wanita pada tahun 2027 yang kami adakan, altar ini akan menjadi salah satu seragam yang akan kita gunakan bersama. Miliki segera altar wanita terpuji. Buku relationship, buku modul 3 ya sudah terbit pada bulan September. Bu Ibu mungkin ada yang sudah beli, ada yang sudah lihat flyernya. Yang belum beli, ayo. Yang belum menjual, ayo segera menjual ya di KWD-nya ya, segera menjual kepada gereja setempat yang ada di daerahnya karena buku ini terbatas. Kami hanya mencetak 3.000 eksemplar saja. Ya, buku ini sangat bagus, bisa menjadi buku panduan untuk KKA, bisa juga menjadi materi khotbah dan juga bisa menjadi bagian daripada diskusi atau sharing di dalam ibadah kaum wanita. Jadi bagi saya secara pribadi, kalau sampai kita nggak punya buku ini cukup rugi begitu karena isinya sangat bagus. Dan buku modul 1 itu sama sekali sudah tidak ada lagi. Kami juga masih ada buku modul 2. Jadi kalau ada di antara Bu Ibu atau pengurus kaum wanita daerah atau wilayah yang dimana ada dari gereja setempatnya ingin membeli buku modul 2, maka kami masih punya stoknya. Ya, segera bisa hubungi kami untuk membeli buku ini. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Esther yang akan menutup seminar ini. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa kita untuk mengakhiri acara seminar pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan materi yang telah diberikan kepada kami. Tuhan tolong kami seluruh ibu-ibu wanita terpuji se-Indonesia agar supaya kami betul-betul menjadi ibu-ibu atau kaum wanita yang merdeka dengan keuangan. Kami tidak diperhamba dengan keuangan. Tuhan, tetapi kami justru dapat mengelola keuangan, dapat memakai setiap keuangan kami, yaitu sesuatu yang fana untuk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan guna kemuliaan nama Tuhan dan kebesaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan memberkati Pastor Arif yang telah men-sharingkan. Tuhan semuanya ini Tuhan berkati beliau dengan lipat-lipat kali ganda. Dan Tuhan akan menolong agar supaya di dalam kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Gereja Sidang Jemaat Allah se-Indonesia, Tuhan akan tolong beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri marifat-Mu Tuhan, agar supaya Pastor Arif dapat menyediakan atau dapat melakukan satu terobosan-terobosan yang baru, membawa gereja kami akan semakin lebih cepat lagi melaju sebagaimana yang Engkau inginkan. Kami berdoa Tuhan juga untuk seluruh kaum wanita terpuji di Indonesia agar supaya kami betul-betul menjadi wanita yang terpuji dimanapun kami berada. Kami akan membuat satu gerakan-gerakan yang sungguh-sungguh dapat membawa seluruh kaum wanita menjadi kaum wanita yang sungguh-sungguh luar biasa, memberikan dampak yang besar buat pasangan hidup kami, untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk masyarakat di tempat di mana kami ada, sehingga kegerakan Allah betul-betul muncul dan terasa sangat signifikan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin wanita daerah yang ada, biar kiranya Tuhan akan tolong semangat yang menyala-nyala dari Roh Kudus itu akan terus ada di dalam dirinya untuk terus membawa gerakan kemajuan demi kemajuan kaum wanita di daerahnya. Berdoa Tuhan untuk BPP, seluruh BPP kami berdoa biar kiranya Tuhan akan menolong satu persatu semua yang ada di BPP akan betul-betul diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, memiliki kerendahan hati, memiliki jiwa Allah, memiliki misi Allah untuk sungguh-sungguh dapat membawa gereja kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh keluarga besar kami, dan biarlah Tuhan
senantiasa ditinggikan, Tuhan senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami dan gereja kami dan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Arif. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayo semua. Terima kasih. Jumpa akhir bulan. Terima kasih, Bu Esther. Masih ada seminar satu untuk leadership. Ya. Yuk. Mohon Silakan Pak Sutrisno. Tuhan memberkati. Selamat sore. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan Yesus berkati semua, Ibu-ibu. Oke, oh Ibu Rosmiati. Iya, makasih. Yuk, ya. Tuhan berkati Bu Esther. Sampai bertemu tahun depan Ibu ya untuk seminar umum ya. Sampai jumpa tahun depan Pak Sutrisno. Pak Sutrisno masih ada akhir bulan loh Pak. Ya, Untuk ya. DKWPD, DKWW sama ketua Ya. apa namanya kaum wanita. Yes, yes. Pengurus kaum wanita Gerset. Iya. Yang untuk umum sampai jumpa di tahun yang akan datang. Pak. Pemimpin-pemimpin akhir bulan kita masih berjumpa. Selamat Natal untuk kita sebelum menjelang Natal. Selamat Natal, selamat tahun baru. Lagi Pak. Sambil berjuang. Oke. Ayo, mari. Mari. Tuhan berkati semua. Shalom. Tuhan berkati.